Halo semuanya, balik lagi dengan gue Farhan. Kali ini kita akan membahas Coview, yaitu topiknya adalah 7 Plus di tahun 2021. Kayak yang udah pernah sering gue bahas ya, jadi gue tuh udah pernah pakai 7 Plus di tahun 2019 kalau nggak salah. Setelah itu gue move ke XR dan sekarang gue pakai iPhone 11. Cuma untuk kebutuhan konten kali ini, kemarin gue sempat pakai iPhone 7 Plus selama 2 minggu. Dan gue akan mencoba memberitahu pengalaman gue selama 2 minggu kemarin pakai iPhone 7 Plus untuk menjadi daily driver gue. Dan itu akan gue tuangkan semua di sini, baik dari bentuk body, lalu desain, lalu juga layar, harga, dan nanti semua performa akan gue share di sini. Jadi ini video akan berguna banget buat kalian yang masih mencari tahu apakah 7 Plus itu worth it atau enggak di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan ini videonya membantu. Langsung aja kita masuk ke poin yang pertama ya. Yang pertama yang kita bahas adalah body dan desain. Body dan desain ini masih cukup oke lah untuk di tahun 2021 karena nggak terlalu ketinggalan. Misalkan kayak kalian beli mungkin Android atau Samsung yang udah rilis di tahun yang sama dengan 7 Plus, mungkin itu agak ketinggalan body dan desainnya. Cuma untuk 7 Plus ini menurut gue pribadi sih masih sangat bagus ya. Walaupun masih ada jidat dan ada dagu, itu kan sekarang di iPhone rata-rata udah nggak ada gitu. Mungkin ada tapi yang SE. Nah itu tetap bagus juga karena mungkin ada sebagian orang yang emang nggak suka gitu dengan series iPhone X ke atas yang nggak ada tombol lagi. iPhone 7 Plus ini bisa jadi pilihan kalian untuk dibeli karena dia masih punya tombol, dan itu buat sebagian orang berguna sih, apalagi dengan masa pandemi kayak gini ya. Kadang kan kita susah tuh face unlock gitu kalau nggak pakai Touch ID, dan itu berguna buat orang yang nggak mau repot kayak gitu. Gue pribadi kemarin selama 2 minggu itu cukup suka sih, karena sebelumnya kan gue pakai iPhone 11 ya. Kalau gue mau ngebuka unlock itu kan perlu pakai face, dan itu agak repot gitu. So, harus buka masker, atau kalau emang nggak mau dibuka gue harus ngetik pin code gitu. Cuma begitu gue pakai 7 Plus itu membantu banget karena gue tinggal tempelin aja jari gue di tombol yang masih ada itu gitu. Jadi kalau dibilang ini kekurangan, enggak juga, karena ini bisa jadi kelebihan buat kalian seperti yang udah gue bilang di beberapa poin di belakang tadi. Nah ini juga sempet tren, jadi pada masa itu lumayan banyak lah Android yang ngikutin bentuknya kayak gini gitu. Nanti mungkin gue sertain fotonya di sekitar sini. Nah cuma ya namanya Apple ya, dia kan nggak mau selalu dengan tren yang sama. Akhirnya dia move ke iPhone X yang menghilangkan semua tadi. Jadi kalau tentang body gue masih oke sih. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang layar. Layar dari iPhone 7 Plus ini malah udah Full HD ya. Karena kayak yang udah sering kita bahas di iPhone XR, bahkan iPhone 11, itu menurut kita belum HD banget lah. Karena emang dia masih IPS kalau nggak salah ya. Dan 7 Plus ini malah kebagian dengan layar yang Retina gitu. Kalau emang kita compare nih iPhone 11 XR dengan iPhone 7 Plus, gue rasa itu malah lebih bagus si iPhone 7 Plus karena gue ngelihatnya lebih tajam gitu sih. Misalnya kalian nonton YouTube, atau paling ketara itu kalau kita buka Instagram. Nah misal kita compare ya nanti 7 Plus dengan iPhone XR atau 11, begitu kita samain perbandingan sebelahan, itu akan kelihatan banget bedanya. 7 Plus justru lebih bagus. Ditambah layarnya emang menurut gue lebih besar ya, walaupun kurang lebih ukurannya sama, sekitar 5,5 inch, dan layarnya itu 1920 dikali 1080 ya, pokoknya Full HD lah ya. Dan menurut gue layarnya masih cukup sangat cakep kalau misalkan kalian mau buat main game, buat nonton, atau chattingan, sosmed, itu masih cukup banget. Selama gue pakai 2 minggu ke belakang, gue cukup nyaman kok dengan scrolling Twitter, Instagram, YouTube, bahkan gue sempet nyoba Netflix dan itu cakep banget. Kayak yang gue udah bilang tadi, bahwa kalau di compare dengan XR, gue malah lebih memilih iPhone 7 Plus ini. Jadi untuk layar, oke kok. Untuk di 2021 ini masih mantep banget. Nah, ini kita masuk ke performa yang pasti berhubungannya dengan chipset. 7 Plus ini dibekali Apple pada tahun perilisannya itu dengan chipset A10 Fusion. Dan ini diklaim oleh Apple dia 40% lebih cepat dibanding chipset sebelumnya, yaitu A9. Jadi pada A9 ke A10 ini cukup gede lah, 40% itu signifikan banget. Nah, kalau berbicara tentang tertulis kan kayak yang tadi ya. Cuma gimana pemakaiannya di 2021, itu gue juga udah coba. Pemakaiannya masih cukup mantep banget ya. Kalau kayak kita main game itu masih bisa low dan high, itu masih dilibas lah gitu. Kecuali game-game berat yang kayak Genshin Impact, mungkin itu bisanya di medium. Gue belum coba sih, cuma mengingat umur mungkin emang medium udah oke lah dengan harga segini juga gitu kan. Cuma untuk yang lain kayak lu misalnya sosmedan, lu nonton YouTube dan lain-lain, itu masih kelibas banget. Gue nggak pernah ngerasain
nge-lag di iPhone 7 Plus ini selama gue pakai 2 minggu ke belakang. Padahal gue pakai cukup lumayan ya berat lah. Gue belum pernah coba untuk ngedit video, cuma ya mungkin bisa kalian kira-kira untuk umur chipset yang dari 2017 mungkin udah cukup lemot lah ya, cuma nggak tahu, lu coba aja gitu. Jadi kalau kesimpulan dari performa chipset ini cukup bagus banget untuk di tahun 2021, apalagi ingat harganya ya, masih cuma 3-4 jutaan. Ke poin selanjutnya itu tentang baterai. Baterai ini juga merupakan hal krusial yang harus kita pikir-pikir sebelum kita beli iPhone ya, atau smartphone apapun lah, kita harus mikirin tentang baterainya. Nah, ini merupakan salah satu kelemahan yang menurut gue ada di iPhone 7 Plus ini, karena selama gue pakai di 2 minggu terakhir, itu gue butuh 2-3 kali ngecharge lah di sehari gitu. Jadi misalkan kalian bangun pagi dengan keadaan full, itu kalian bisa pakai dan kalian mungkin ngecas lagi di siang hari, lalu kalian pakai lagi. Nah mungkin sekitar maghriban gitu kalian perlu ngecas lagi untuk bisa dipakai selama malamnya itu gitu. Cuma mengingat ini juga udah keluar di tahun yang lama ya, jadi mungkin menurut gua ya kekurangan sih. Cuma oke lah, masih bisa masih bisa dijadiin pilihan yang lain. Mengingat juga chipsetnya masih bagus, tadi juga gue lihat layarnya juga masih oke. Itu masih kekurangan yang nggak perlu dilebih-lebihi lah. Jadi baterai oke kok di 2021 masih mantep banget. Lanjut ke poin selanjutnya lagi, yaitu tentang kamera. Kamera ini juga merupakan salah satu parts krusial lah buat kita zaman sekarang ya, apalagi anak-anak yang aktif banget di sosmed, itu kan pasti perlu banget kamera untuk ngetek foto kayak gitu. Buat online shop juga kan penting banget kamera, karena mau updatean online shopnya lah ya. Gue bisa bilang iPhone 7 Plus ini punya kamera yang masih cakep banget, karena mengingat juga iPhone 7 Plus ini handphone pertama yang memiliki, iPhone pertama yang memiliki dual kamera. Jadi pertama kali iPhone punya mode portrait. Kalau kalian ingat, mode portrait itu yang bisa ngeblurin gitu. Jadi objeknya di depan fokus, belakangnya ngeblur. Itu pertama kali adanya di 7 Plus. Nah, karena memiliki teknologi pertama inilah yang menurut gua itu masih bisa diacungi jempol lah ya, untuk handphone dengan range harga murah tapi punya teknologi kamera yang bagus, itu oke banget gitu. Kalau kalian mau lihat hasil fotonya, kalian bisa kepoin Instagram halo.kope. Itu beberapa hasil foto kita yang untuk nge-shoot produk itu diambil pakai 7 Plus. Jadi itu masih cakep banget. Jadi menurut gue 7 Plus ini kameranya masih oke banget. Apalagi kalau kalian buat update-update Instagram udah pasti nggak nge-lag ya, kayak ya brand sebelah lah, walaupun harganya mahal, kameranya bagus, cuma kalau dipakai untuk Instagram kan masih agak-agak nge-lag. Cuma kalau di 7 Plus, khususnya iPhone, itu nggak akan nge-lag sih. Nah, kita masuk ke poin yang ini semua orang pertimbangkan lah, yaitu tentang harga. Baik dari orang yang duitnya udah kecukupan, maupun yang apalagi orang yang duitnya masih budgetnya kita pilih-pilih lah gitu, kayak gua dan tim itu kan masih memilih budget untuk beli gadgetnya apa gitu. Harga dari iPhone 7 Plus ini pada saat peluncuran itu menyentuh 15 juta rupiah. Itu kan tinggi banget ya. Cuma kalau kalian beli sekarang dan second itu cuma 3-4 jutaan doang, kalian udah bisa dapetin teknologi yang pada masa itu harganya 15 juta. Kalau berbicara tentang harga, berarti ini menurut kita worth it banget sih. Apalagi udah kita bahas tadi banyak poin bahwa masih oke lah iPhone 7 Plus ini ada di 2021 kalau kalian beli gitu. Jadi harga 3-4 juta menurut kita masih cakep banget. Nah, kita lanjut aja ke konklusi, apakah 7 Plus masih layak dibeli di 2021 atau kita coret, lebih baik beli series lain? Nah, itu kita bahas setelah ini. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi apakah 7 Plus ini masih worth it dibeli di 2021? Kalau dari pengalaman yang udah gue pakai, lalu tim Kope juga riset, 7 Plus ini masih layak banget kalian beli di 2021 jika budget kalian hanya 3-4 jutaan. Tapi kalau kalian punya budget lebih, misalkan kayak 6-8 juta atau di atasnya, ya udah nggak usah beli 7 Plus, kan bisa ada pilihan lain seperti XR atau iPhone 11 atau bahkan iPhone 11 Pro, itu kalian bisa beli gitu. Cuma mengingat budget, kalau kalian mau menyisihkan cuma 3-4 juta, ini masih oke banget untuk dibeli. Kenapa? Karena poin-poin yang udah kita bahas di atas tadi, menurut kita itu lebih banyak plusnya dibanding minusnya gitu. Tentang baterai, itu salah satu kekurangan yang menurut kita ada di 7 Plus. Tapi menurut kita juga itu nggak perlu dilebih-lebihkan, karena wajar lah
untuk umur yang sekarang itu perlu 2-3 kali charge gitu. Tinggal kalian bawa powerbank oke lah. Dan juga gue mau pesan kalau kalian mau beli iPhone 7 Plus itu cukup wajib berhati-hati karena mengingat ini juga udah lama rilisnya di tahun 2017 atau 16 ya. Itu udah banyak banget yang beredar dengan kondisi yang direkondisi ya. Jadi banyak 7 Plus yang udah diganti kamera, diganti spare part gitu. Kalau baterai oke lah karena emang umurnya udah lama ya. Jadi pergantian baterai asalkan original itu masih oke. Cuma kalau udah parts-parts lain yang diganti, apalagi dengan parts yang nggak jelas, pilihlah seller yang emang jelas kredibilitasnya. Kalian bisa cari banyak kok di luar yang jual second tapi masih bagus gitu. Nah, udah jadi kalau kesimpulannya gue rangkum lagi sedikit, 7 Plus masih sangat worth it di 2021 menurut Kope. Tapi balik lagi, kalau kalian punya budget lebih, belilah yang lebih tinggi. Ngapain punya budget lebih tapi belinya 7 Plus? Cuma kalau budgetnya pas, 7 Plus masih oke banget. Sekian penjelasan 7 Plus di 2021 dari Kope. Di Coview kali ini kita menjelaskan 7 Plus, mungkin di Coview video next-nya kita akan menjelaskan iPhone X atau iPhone yang lain, kita juga belum tahu. Kalian bisa komen di bawah apa yang perlu kita bahas. Nanti kita akan memilah-milah dan meriset lagi bahannya gitu. Oke, thank you semuanya buat yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu di masa pandemi yang kayak gini. Kalian wajib cuci tangan dan kalau bisa nggak usah keluar rumah lah, biar kita cepat kelar jadi kita bisa keluar lagi dengan leluasa. Thank you semuanya yang udah nonton. See you in the next video.